siap tumbuh kembang luar biasa. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Siti. Nah, hari ini cerah sekali ya. Kita di mana ya ini ya? Coba dilihat sekelilingnya Bu Guru. Ada tanaman yang warnanya hijau, subur, dan pohonnya juga banyak sekali. Nah, tanaman apa di belakangnya Bu Guru? Pasti anak-anak sudah tahu. Ini adalah tanaman padi. Nah, tanaman padi ini adalah tanaman yang ditanam oleh Pak Tani yang nanti hasilnya itu merupakan kebutuhan pokok kita. Apa yo? Pinter, yaitu beras yang nanti kalau dimasak menjadi nasi, terus kita bisa makan ya. Hari ini Bu Guru akan mengajak anak-anak belajarnya di tempat atau situasi yang berbeda ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar supaya apa yang kita pelajari itu selalu diberkati oleh Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum berdoa kita nyanyi dulu, pasti anak-anak masih ingat lagu ini. Lagu ini adalah lagu menggunakan bahasa Jawa. Coba yuk kita bersama-sama ya. Siji loro telu astane sedeku mirengake Bu Guru menawa didangu papat nuli limo lenggahe sing tata aja padha sembrono munda ora bisa. Pinter ya. Kita bersama-sama mengambil sikap berdoa ya. Tangan dilipat, kepalanya tunduk, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus berkati kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pinter, semuanya bagus, hebat. Sikapnya sudah pinter, berdoanya juga sudah hebat. Tidak ada yang ngobrol sendiri, tidak ada yang lari-lari, semuanya sikap sempurna. Nah, anak, kemarin sudah belajar apa ya? Kemarin sama Bu Siti juga sudah, Bu Ria juga sudah, Bu Tuwin juga sudah. Belajarnya apa kemarin? Kalau sama Bu Siti, kemarin kita mengenalkan rumah dan gunanya. Terus sama Bu Ria, belajar tentang bagian-bagian rumah. Ada apa saja kemarin ingat? Ada atap, dinding, jendela, pintu, lantai. Ya, tuh kalau sama Bu Tuwin belajar apa kemarin? Nah, di rumah itu kan dibagi-bagi. Apa ya namanya kemarin? Ada yang sebelah sini, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di tengah. Apa namanya? Ingat enggak? Pinter, yaitu ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Nah, kalau sama Bu Siti hari ini kita mau belajar apa ya? Belum tahu ya. Nah, sekarang dengarkan dulu, duduk rapi. Bu Guru punya tebak-tebakan. Pasti nanti anak-anak tahu kita nanti akan belajar apa ya. Sudah siap? Pinter nih. Bu Guru punya sesuatu benda ya. Nah, benda ini bisa didengarkan suaranya. Tetapi pada waktu ada suaranya itu kita nggak bisa melihat siapa yang bersuara itu. Nah, bisa bentuknya itu ada yang segi 4, ada yang lonjong, juga ada yang 4 persegi panjang. Bisa dibawa kemana-mana. Ada bapak-bapak yang ke sawah supaya di sawahnya tidak sepi, dia membawa, terus nanti bisa dihidupkan di sawah. Ada suaranya, ada nyanyinya, ada yang menyiarkan berita. Kira-kira apa ya? Pinter, yaitu radio. Nah, apakah anak-anak ada yang punya radio di rumah? Pasti punya. Coba kalau punya, anak-anak menghidupkan ya radio tersebut ya. Pasti anak-anak bisa mendengarkan suara, tapi nggak bisa melihat
orangnya. Nah, itu yang dinamakan radio. Nah, sekarang lagi Bu Guru juga punya sesuatu benda. Benda ini bisa hidup karena ada tenaga listriknya. Nah, itu televisi ya. Kalau televisi itu ada suaranya, juga ada gambarnya. Terus ada lagi, benda ini tuh bentuknya 4 persegi panjang, tapi ada ruangannya. Nah, biasanya diletakkan di dapur. Ini membantu mama atau kita semua untuk menyimpan sesuatu agar lebih awet seperti sayuran, daging, makanan, atau minuman. Apa ya? Pinter, yaitu kulkas. Nah, terus ada lagi, benda ini terletak di kamar tidur. Nah, anak-anak supaya tidurnya itu tidak kedinginan, benda ini bisa sebagai tempat untuk naruh kasur. Apa ya namanya ya? Pinter, yaitu tempat tidur ya. Nah, terus lagi ada benda ini untuk menaruh baju-bajunya anak-anak supaya bajunya tidak berantakan. Namanya apa ya? Bagus, yaitu lemari. Nah itu ya. Itu apa yang akan kita pelajari hari ini tentang benda-benda tersebut. Tadi anak-anak sudah pinter ya, bisa menebak bermacam-macam benda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perabot yang ada di rumah kita. Nah, perabot itu apa toh? Kok dinamakan perabot? Nah, anak sudah tahu belum? Pinter, dengarkan yuk. Perabot adalah benda yang ada di rumah kita, baik itu di dapur, di ruang keluarga, di ruang tamu, di tempat tidur, yang bisa membantu pekerjaan kita, pekerjaan mama atau papa menjadi lebih ringan atau lancar, atau menjadi lebih baik pekerjaan kita ya. Itu perabot. Nah, perabot di dalam rumah kita seperti yang sudah anak-anak tadi tebak, itu ada yang menggunakan tenaga listrik, juga ada yang tidak menggunakan tenaga listrik. Nah, perabot yang menggunakan tenaga listrik itu namanya perabot elektronik. Apa anak-anak? Coba ditirukan. Perabot elektronik. Terus ada juga perabot di rumah kita yang menggunakannya itu tidak harus menggunakan tenaga listrik. Nah, itu namanya adalah perabot non-elektronik. Apa? Non-elektronik. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi perabot itu ada 2 macam. Perabot elektronik dan juga perabot non-elektronik. Nah, sekarang perabot non-elektronik dan perabot elektronik itu macamnya apa saja? Nah, dengarkan ya. Perabot elektronik itu adalah alat-alat yang ada di rumah kita yang menghidupkannya atau cara kerjanya itu menggunakan tenaga listrik. Contohnya dicolokkan di listrik. Apa saja? Pasti anak-anak tahu. Benda-benda yang di rumah yang dicolokkan di listrik sehingga nanti bisa hidup. Apa saja? Coba sebutkan. Pinter. Televisi. Terus apa lagi? Radio. Tapi anak-anak, radio itu juga bisa loh tidak menggunakan tenaga listrik, tapi menggunakan batu baterai ya. Nah, dengan batu baterai itu radio tetap bisa hidup sehingga bisa dibawa kemana-mana. Seperti senter ya, senter itu juga tidak harus menggunakan tenaga listrik, tapi juga ada yang menggunakan batu baterai. Terus apa lagi? Tadi yang untuk menyimpan makanan. Nah, kulkas itu juga harus menggunakan tenaga listrik ya. Kenapa kok menggunakan tenaga listrik? Supaya bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi apa yang kita simpan di dalam kulkas tersebut jadi awet ya. Terus apalagi yang menggunakan tenaga listrik? Kalau anak-anak bajunya kotor. Nah, sekarang sudah modern kan? Tidak harus pakai tangan kita mencucinya, tapi tinggal memasukkan di dalam benda tersebut, yaitu mesin
mesin cuci. Nah, setelah dicuci terus kering supaya bajunya itu rapi, terus dibawa ke meja. Nah, terus digosok-gosokkan seperti ini supaya rapi. Tentu saja juga menggunakan benda. Nah, benda ini juga menggunakan tenaga listrik, yaitu setrika. Masih ada enggak ya perabot rumah tangga yang pakai listrik? Kalau anak-anak habis lari-lari masuk ke dalam rumah, terus gerah ya, sumuk. Nah, keringetan supaya jadi sejuk lagi, keringetnya jadi hilang, kita menghidupkan apa? Pinter, yaitu kipas angin. Terus ada yang lebih bagus lagi yang ditempel di tembok, namanya AC ya. Tuh, masih ada lagi enggak ya? Kalau anak-anak mau buat jus, nah kepingin buat jus kan? Nah, terus yang diambil apa namanya? Pinter, yaitu blender. Nah, itu juga menggunakan tenaga listrik. Itu juga termasuk perabot yang ada di dalam rumah kita. Terus kalau kita mau membuat kue, kuenya itu kan adonannya, campurannya itu biar lembut, biar nanti kuenya itu hasilnya bagus, enak. Itu diapakan dulu? Itu alatnya juga menggunakan listrik loh. Apa namanya? Yuk. Ingat enggak kalau di rumah mama sering membuat kue, namanya apa? Yaitu mixer ya. Tuh. Nah, ada satu lagi anak-anak. Ini biasanya mama yang menggunakan ya. Ini untuk memasak nasi. Jadi tidak harus di kompor. Nah, kalau mama itu keburu pergi, biasanya menggunakan alat ini supaya nasinya tidak gosong dan nasinya bisa matang dengan sempurna, dengan baik. Nah, apa namanya pasti anak-anak juga sudah tahu. Kalau anak-anak makan sering ambil di situ, tinggal buka, nanti tinggal ambil nasinya sudah mateng. Pasti di situ ada kabel yang masuk ke colokan listrik. Apa namanya? Ya, ada yang namanya rice cooker, juga ada yang namanya magicom ya. Tuh, masih ada enggak ya? Nah, cukup itu dulu ya yang kita kenal tentang perabot elektronik, perabot yang menggunakan tenaga listrik atau tenaga batu baterai. Nah, sekarang tadi kan anak-anak tahu perabot itu kan ada dua kan, yang elektronik dan non elektronik. Sekarang kita akan mengenal perabot yang ada di rumah kita yang tidak menggunakan tenaga listrik. Contohnya apa yuk? Nah, sekarang kita tengok dulu yang ada di ruang tamu. Kemarin anak-anak kan sudah belajar tentang macam-macam ruangan. Nah, sekarang coba ditengok di ruang tamu. Ada apa saja di ruang tamu? Pinter, yaitu meja kursi tamu yang gunanya untuk mempersilahkan kalau ada tamu yang datang, dipersilakan duduk di kursi ya, kursi yang ada di ruang tamu. Nah, sekarang kita tengok yang di ruang keluarga. Apa ya? Yang di ruang keluarga biasanya juga ada yang seperti meja kursi, tapi biasanya berupa sofa. Terus ada juga hanya beralaskan tikar atau karpet juga ada. Di situ juga ada seperti lemari, tapi lemarinya bentuknya bagus. Nah, itu tidak untuk menyimpan baju, tapi untuk menyimpan barang-barang kesayangan. Nah, itu namanya apa ya? Namanya lemari pajangan. Nah, di situ tersimpan benda-benda kesayangan keluarga, benda-benda kesayangan anak-anak juga ya. Terus di situ juga sering ada untuk naruh buku, untuk naruh kalau anak-anak di rumah punya mainan, itu juga ditaruh di situ, dibuatkan mungkin rak khusus ya, rak-rak supaya apa? Supaya kelihatan rapi dan dilihat kalau berada di situ ruang keluarganya jadi kelihatan indah dan rapi juga. Tuh ya. Terus sekarang kita tengok yang di kamar tidur. Coba ada benda apa saja di kamar tidur. Kamar tidurnya anak-anak dulu coba ada apa? Yang pasti satu tadi apa? Tempat
tidur. Terus kalau anak-anak belajar biasanya juga sudah punya tempat tersendiri. Namanya apa? Meja belajar. Terus juga ada kursinya. Terus di situ di tempat tidur ada apa? Apakah cuma ada tempat tidurnya saja? Nah, supaya tidurnya menjadi nyaman ya, itu tempat tidurnya ada apa saja di situ? Tentu saja ada kasurnya, terus ditemani sama guling, juga ada bantalnya dan tidak ketinggalan juga selimut ya di situ. Nah, sekarang kalau di kamarnya mama atau kamarnya papa, apa yang ada di sana? Coba dilihat. Kalau anak-anak kan juga pasti sering masuk di kamarnya mama. Apa yang ada di sana? Sama seperti tadi, yang pasti ada tempat tidur. Terus ada juga yang untuk menyimpan pakaiannya supaya pakaiannya itu rapi, terus bersih, tidak kena debu. Nah, itu menyimpannya di lemari ya. Di kamarnya mama ada lemari, ada tempat tidur lengkap dengan bantal, guling, kasur dan selimut. Dan mama juga pasti punya tempat untuk make up atau merias diri. Nah, biasanya di kamarnya mama juga ada yang namanya meja rias. Nah, di situ untuk naruh bermacam-macam alat untuk berdandan supaya kelihatan rapi, cantik, ganteng. Ada nggak di rumahnya anak-anak? Ada yang ada dan juga mungkin ada yang belum ada. Nggak apa-apa ya. Nah, Nana, itu yang ada di kamarnya mama atau papa. Tadi sudah ya, ruang tamu sudah, ruang keluarga sudah, ruang tidur sudah, atau kamar tidurnya anak-anak sudah, kamar tidurnya mama sudah. Sekarang kita jalan lagi, kita tengok di tempat kalau kita makan bersama. Ada apa di sana? Tentu ada meja kursi makan ya. Di samping itu juga ada peralatan untuk makan. Ada piring, ada gelas. Terus juga mungkin di situ juga ada rak-rak untuk naruh piring, untuk naruh gelas atau untuk naruh mangkok dan lain-lainnya yang termasuk alat untuk makan dan minum ya. Tuh di situ. Terus sekarang kita ke dapur. Nah, di dapur tentu saja juga ada perabot yang ada di situ. Apa ya? Yang tidak menggunakan listrik, yang tidak harus dicolok ke listrik. Nah, pasti kalau di dapur itu kan untuk memasak. Tentu yang nomor satu adalah ada alat yang untuk memasak yang bisa mengeluarkan api. Namanya apa? Yaitu kompor. Nah, kalau memasak alatnya apa? Tentu saja ada alatnya. Kalau kita menggoreng ikan atau memasak sayur, nah, itu ada tempatnya. Namanya wajan atau penggorengan. Kalau kita merebus, itu ada panci. Itu macam-macam perabot yang ada di dapur yang tidak menggunakan listrik. Nah, sudah banyak sekali ya yang kita pelajari tentang perabot. Baik itu perabot elektronik dan non-elektronik. Nah, sekarang tadi sudah banyak sekali yang kita pelajari. Tentu saja kalau kita belajar sama Bu Guru supaya anak-anak itu lebih jelas, ada sesuatu dari Bu Guru. Apa? Pasti anak-anak bisa menjawab. TUGAS. Apa namanya? Tugas. Nah, hari ini kita akan membuat apa ya tentang perabot. Nah, hari ini kita nanti akan membuat suatu benda perabot, tapi tidak menggunakan listrik. Kalau di rumah ya, kita hanya akan membuat tiruannya yang digunakan untuk naruh bukunya anak-anak atau mainannya anak-anak atau alat tulisnya anak-anak. Namanya rak. Nah, alatnya sudah disiapkan. Ada apa saja kemarin? Ada kertas lipat, ada lem, ada gunting. Sudah siap?
Pinter. Wah, semuanya sudah ada di atas meja. Yuk, kita akan membuat bersama-sama ya. Perhatikan langkah-langkahnya dari Bu Guru. Kalau anak-anak perhatikan nanti pasti pinter. Sudah siap? Yuk, kita membuat bersama-sama. Yang kita kerjakan kertas yang bentuknya seperti ini ya, bujur sangkar. Nih jumlahnya 3, Bu Guru menggunakan 3. Kalau mau 2 juga boleh. Kalau seumpama pengen nanti raknya tinggi boleh 4 atau 5. Bu Guru menggunakan 3 saja. Nah, kita pegang seperti ini. Kita lipat. Bu Guru sekalian lipatnya ya, tidak satu-satu ya. Nih, seperti ini. Nah, bisa pinter. Terus kita lipat seperti ini. Ini dilipat ke garis tengah. Tadi kan hasil lipatannya di sini ada garis. Nah, ini dilipat ke garis tengah. Kita rapikan. Nah, sebelah sini juga kanan dan kiri sama. Nah, kita buka. Ada apanya? Ada garisnya. Garisnya berapa ya? 1, 2, 3. Nah, sekarang gantian yang kita lipat. Ini kita lipat seperti tadi yang pertama. Nah, kita buka. Nah, ada garis yang bertemu di tengah-tengah. Nah, sekarang sisi kanan sini, sebelah sini sama sini, kanan dan kiri kita lipat ke garis tengah ini. Nah, pelan-pelan, nggak usah tergesa-gesa, yang rapi. Nah, seperti ini, seperti tadi sama. Ini juga dilipat ke sini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kotaknya banyak sekali. Coba dihitung dulu. Dihitung bersama-sama ya. Suaranya yang sehat, yang keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi kotaknya ada 16. Ini lipatan kotak 16. Nah, sekarang kita akan menggunting dari setiap sudut. Nah, ini kotaknya ya, ada garis kotak 1. Guntingnya cuma 1 kotak saja. Nah, jadi hanya pas garis ini perbatasan ini 1. Terus sekarang mau pindah di sini. Sama seperti ini juga. Kita gunting sampai ke garis 2. Ganti yang sudut sebelah sini. Jadi setiap sudut digunting hanya 1, 2. Nah, sebelah sini nih 3 ya tadi ya, 4. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini kita rapikan dulu seperti ini. Nah ya. Ya, kita sekarang akan membentuk kotaknya. Kita lem. Nah, kita balikkan ya, yang kita lem yang sudah kita gunting tadi. Nih, gini. Nggak usah banyak-banyak. Nih ya. Terus yang sudah kita lem, kita tempelkan di sini. Nah. Sini, di sini. Nah, mudah sekali kan? Sudah jadi 1 kotaknya. Ambil 1 lagi, seperti tadi dibalik warnanya yang di atas. Kita kasih lem lagi. Kotaknya kita taruh dulu sini ya. Nah, sekarang kita ambil yang kertas yang bentuknya panjang atau 4 persegi panjang.
Kita ambil satu-satu, kita gulung seperti ini, digulung-gulung. Nah, ini ya. Terus kita lem, kasih lem di sini. Nah, ini. Nah, kita rekatkan. Nah, satu. Ya, udah jadi satu. Kita buat agak bulat ya anak-anak ya. Ini bisa ditekan seperti ini. Sudah jadi ya, kotaknya sudah jadi. Terus yang panjang-panjang ini yang kita gulung-gulung tadi juga sudah jadi. Nah, sekarang kita ambil double tip. Kalau anak-anak di rumah ada double tip, bisa menggunakan double tip. Kalau enggak lem ya, tapi lebih mudah kita menggunakan double tip. Kita tempelkan di mana? Kita tempelkan di kotak yang sudah kita buat tadi. 1, 2, 3, 4. Nih ya. Nah, kalau sudah ditempeli double tip, kita buka double tipnya dulu. Kita tempelkan. 1. Kita samakan ya yang bawah ya. 2. 3. 4. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, anak nanti boleh kalau kotaknya pengen yang agak besar sedikit juga bisa. Kalau kertasnya adanya yang kecil juga bisa ya. Kalau kotaknya mau ditambah boleh biar raknya tambah tinggi, boleh. Selamat mengerjakan. Anak jangan lupa nanti ya minta tolong sama mama dan papa untuk memfotokan waktu anak-anak membuat dan waktu hasilnya sudah jadi atau raknya sudah jadi, kemudian dikirim ke ibu guru ya. Terima kasih, pasti anak-anak pinter semua, nanti pasti raknya bagus. Nah anak-anak, belajarnya dari Bu Siti cukup sekian dulu ya. Yuk, supaya apa yang sudah kita pelajari berguna bagi kita, membuat kita pinter, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita nyanyi lagi ya, seperti tadi ya. Siji loro telu astane sedeku mirengake Bu Guru menawa didangu papat nuli limo lenggahe sing tata aja padha sembrana munda ora bisa. Udah siap? Pinter yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang kami dapat pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.